Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Wakito Hadi, NIM 362021401027 dari kelas 2A. Saya di sini akan mempresentasikan UAS pengelasan 2. Untuk soal yang pertama, apa pengertian dari pengelasan? Pengelasan welding adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Untuk yang nomor 2, sebutkan dan gambarkan jenis-jenis sambungan pada konstruksi las. Yang pertama, T-joint, dan yang kedua, boot joint, yang ketiga, lap joint, dan yang keempat, corner joint, yang kelima, edge joint. Untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan fillet, weld, dan groove weld. Yang pertama, las fillet adalah jenis las yang memiliki penampang segitiga kasar. Las fillet biasanya membutuhkan persiapan sambungan yang lebih sedikit daripada las alur. Menjadikannya metode penyambungan itulah sangat hemat biaya dan karena itu jauh lebih melimpah di industri pengelasan. Itu yang kedua, groove weld adalah pengelasan di mana sambungan dari kedua metal merupakan pengelasan atau kedua logam yang disambung tidak menempel satu sama lain. Jelaskan secara ringkas mesin las SMAW dan GMAW, MIG atau MAG, serta aplikasinya. Proses pengelasan SMAW, sheet metal arc welding, yang juga disebut gas busur listrik, adalah proses pengelasan yang menggunakan panas untuk mencairkan material dasar atau logam induk dan elektroda bahan pengisi. Panas tersebut dihasilkan oleh logam ion listrik yang terjadi antara katoda dan anoda, ujung elektroda, dan permukaan plat yang akan dilas. Pengaplikasiannya, pengelasan pipa, konstruksi, perbaikan alat berat. Dan yang kedua, pengelasan GMAW, gas metal arc welding, MIG-MAG, adalah salah satu jenis proses pengelasan atau penyambungan bahan logam yang menggunakan sumber panas dari energi listrik yang diubah atau dikonversi menjadi energi panas. Pada proses las GMAW ini menggunakan kawat las yang digulung dalam satu roll dan menggunakan gas sebagai pelindung logam yang menjadi cair saat proses pengelasan berlangsung. Biasanya digunakan di industri otomotif, konstruksi, robotika, dan industri perkapalan. Untuk soal nomor 5, jelaskan secara ringkas mesin las GTAW dan FCAW serta aplikasinya. Pengelasan arc tungsten gas GTAW atau TIG seringkali dikenal sebagai pengelasan heli arc, adalah proses pengelasan yang menggunakan elektroda tungsten yang tidak mencair, sedangkan logam pengisi menggunakan kawat pengisi eksternal filler rod. Pengelasan GTAW membutuhkan gas eksternal campuran gas argon atau gas helium. Oleh karena itu proses pengelasan GTAW dikenal dengan las argon. Pengaplikasiannya pada manufaktur pipa, industri otomotif sepeda, serta perbaikan berbagai jenis komponen yang terbuat dari aluminium, magnesium, dan stainless steel. Beberapa aplikasi dan kegunaan paling umum pada pengelasan GTAW atau TIG yaitu sistem perpipaan, pengelasan aerospace, dan industri otomotif. Yang kedua, flux corner arc welding FCAW adalah jenis metode pengelasan yang menggunakan panas busur listrik antara elektroda dan benda kerja logam dasar. Pengaplikasiannya pada pengelasan baja struktural atau besi paduan. Untuk soal nomor 6, jelaskan secara ringkas mesin las SAW dan PAW serta aplikasinya. Las busur terendam SAW adalah sebuah proses las busur listrik terumpan yang bekerja secara otomatis. Proses las ini dipatenkan pada tahun 1935 oleh Jones, Kennedy, dan Rothermund, menjadikan proses las SAW proses pengelasan otomatis pertama yang berkembang di industri.
memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan pengelasan semi otomatis seperti FCAW dan GMAW, serta aplikasi pengelasan SAW di dunia industri terbatas pada material tertentu saja, seperti baja karbon jenis mid steel. Baja karbon rendah. Industri yang paling banyak menggunakan pengelasan SAW adalah galangan kapal. Yang kedua, plasma arc welding (PAW) adalah bentuk khusus dari gas tungsten arc welding (GTAW), di mana busur arc plasma yang dirapatkan akan diarahkan pada area las. Dalam PAW, elektroda berbahan tungsten terpasang pada nozzle khusus yang dirancang supaya dapat memfokuskan aliran kecepatan tinggi dari gas inert ke dalam wilayah arc agar membentuk aliran plasma yang sangat panas serta berkecepatan tinggi. Plasma arc welding digunakan sebagai pengganti GTAW di bidang perakitan mobil, lemari, logam, bingkai pintu, dan jendela. Untuk soal nomor 7, jelaskan dari kode elektroda di bawah ini. Yang pertama, E7518A1. E artinya elektroda, angka 75 artinya kekuatan tarik 75 PSI. Angka 1 dapat digunakan semua posisi, datar, horizontal, vertikal, dan overhead. Angka 8 adalah jenis komposisi kimia dari flux yang nanti juga berpengaruh pada penetrasi arus dan polaritas. A1 artinya karbon moli. Yang kedua, ErCuSN1A. Er elektroda rod, CuSN tembaga timah. A1 jenis bahan pembalut, Er706. E artinya elektroda. R rod dapat digunakan untuk GMAW tanpa flux. 70 artinya kekuatan tarik maksimum KSI. S solid, jenis elektroda solid atau tanpa flux. 6 komposisi kimia 6 hing silikon. Yang ketiga, E6012. E elektroda, angka 60 sama dengan 60 KSI. 1 dapat digunakan semua posisi, datar, horizontal, vertikal, dan overhead. Angka 2 jenis komposisi kimia dari flux yang nantinya juga berpengaruh terhadap penetrasi arus dan polaritas. Yang keempat, F7A2EM12K. F mengindikasikan flux. 7 sama dengan kekuatan tarik minimum 70-95 KSI. A sebagai las-lasan jika P force field head termen 2 minimum kekuatan impact 20 Ft lbs pada 20 derajat Fahrenheit. E mengindikasikan elektroda. M medium magnesium per AWS specification 12 0,12% kandungan karbon dalam elektroda. K products from a head of aluminium gilt steel. Yang kedelapan, jelaskan simbolas pada gambar berikut mengacu pada AWS. Angka 1, dimensi mengacu pada penampang las. Angka 2, simbol las. Angka 3, simbol tambahan. Angka 4, jumlah elemen las kali panjang elemen las. Angka 5, simbol las. Intermittent, terhung, jarak antara elemen las. 7. Referensi proses pengelasan. Yang ke-8, kelas pengelasan. Untuk soal nomor 9, bagaimana simbol pengelasan pada gambar berikut? Jika ukuran horizontal dan vertikal sama, maka dimensi besarnya kampus las hanya dituliskan 1 kali saja, seperti gambar di atas. Tetapi jika besar ukuran horizontal dan vertikal berbeda, maka kedua dimensi tersebut harus dituliskan posisi dimensi adalah sebelum simbol pengelasan. B. Jika plat tersebut tidak ada dimensi tambahan, maka panjang pengelasan dilakukan antara kedua titik ujung dari sisi yang ditujukan oleh simbol. Seperti pada gambar di atas, karena tidak ada keterangan dimensi lain pada part, maka pengelasan dilakukan sepanjang 6 inci. Untuk ukuran tergantung dia menggunakan mm atau inci.
di antara kedua titik ujung pada sisi yang ditunjukkan oleh panah. Tetapi jika dimensi tambahan pada part, maka pengelasan harus dimulai di akhiri dimensi tersebut. Contoh, pada gambar di atas terdapat dimensi tambahan 6. Maka pengelasan dimulai pada jeda offset 6, yang kemudian dilanjutkan dengan fillet weld dengan besar kampulas 1/4 dengan panjang 12. Pengukuran kedua untuk besar kampulas adalah menggunakan lebar dari throat kampulas. Pengukurannya adalah titik pertemuan kedua plat dan bidang miring dari kampulas atau throat. Yang ke-10, jelaskan tentang metalurgi dan fenomena daerah heat effect zone HAZ serta langkah-langkah safety welding. Metalurgi las adalah struktur mikro dari sambungan las yang menentukan sifat mekanis dan variabel cycle thermal. Reaksi kimia di dalam cairan metal, perpaduan, flux komposisi, dan zat kontaminan yang sangat mempengaruhi zona terimbas panas. Heat effect zone HAZ adalah logam bersentuhan dengan logam-logam lain pada proses pengelasan, di mana pada proses pengelasan akan terjadi siklus thermal dan perbandingan dengan pada sambungan las sehingga akan mempengaruhi struktur mikro dan HAZ, di mana logam akan mengalami transformasi fasa selama proses pendinginan. Safety welding. Yang pertama, pakaian kerja las atau apron. Saat proses pengelasan akan ada percikan las dan panas yang dihadapi oleh pekerja, sehingga pakaian khusus kerja las diperlukan untuk melindungi bagian tubuh pekerja. Yang kedua, sarung tangan las atau welding gloves. Yang ketiga, sepatu las atau safety shoes. Dan yang keempat, helm atau topeng las. Dan yang terakhir adalah masker las. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, apabila ada mohon maaf, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.